Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, operator yang belum sempat tidur. Baiklah, kali ini kita dengan permintaan teman kita dari ini ya, SMP Negeri 1 Anak Timur. Dia menginginkan sebuah aplikasi pelaksanaan ujian online berbasis web dan responsif dengan Android. Oke, baiklah, kita langsung aja review aplikasinya. Oke, untuk memulai aplikasinya kita bisa akses website resmi kita, yaitu smpn1.tim.sca.id. Nah, untuk mengakses data admin terlebih dahulu kita bisa menuju ke linknya, domain aslinya smpn1.tim.sca.id. setelah itu lalu ketikkan pusat data ya, nanti akan dibawa masuk ke halaman aplikasi manajemen sekolah. Ini adalah hak aksesnya dari admin. Kita masukkan username dan password kita. Setelah itu bisa masuk. Oke, untuk aplikasi ujiannya kurang seperti ini. Pertama, adminnya dapat menyiapkan data-data terlebih dahulu. Kita bisa lihat di bagian ketenagaan. Untuk di bagian ketenagaan ini bisa kita tambahkan secara manual dan bisa juga kita uploadkan by Excel ya. Setelah itu nanti kalau sudah ditambahkan, untuk tombol-tombol ini adalah untuk mencetak akun guru ya, untuk mencetak akun guru ya, seperti itu. Lalu di sini bisa mengedit dan di sini bisa menghapus guru tertentu. Oke, selanjutnya di bagian kesiswaan nanti adminnya bisa menambahkan data bisa ditambahkan secara manual dan juga bisa diuploadkan by Excel ya, seperti itu. Yang berikutnya di sini ada bagian detailnya masih kosong karena aplikasi ujiannya nanti cuma membutuhkan data-data yang dibutuhkan untuk ujian aja. Oke, yang berikutnya di sini kelas rombelnya. Kelas rombelnya di sini ada tambah kelas. Bisa isikan nama kelas, pilih tingkat kelas, pilih kurikulumnya apa, lalu wali kelasnya siapa. Nah, ini wali kelasnya nama gurunya tidak muncul karena di bagian ketenagaan tadi di tugas tambahannya belum ditambahkan, ini masih kosong ya. Siapa yang menjadi wali kelas bisa dipilihkan tugas tambahannya ya. Berikutnya tadi di kelas ya, iya, kurikulumnya, lalu di bagian tambah pilih kurikulum dan wali kelas. Setelah itu bisa klik update data. Terus di sini ada bagian jumlah PD. Untuk menambahkan PD masuk ke dalam sebuah kelas bisa klik tombol ini. Lalu ini adalah daftar peserta didik sesuai dengan kelasnya. Kalau misalkan ada penambahan peserta didik baru ke dalam kelas tertentu, bisa tambahkan anggota lalu pilih. Di sini anggota yang mau ditambahkan tidak ada data yang muncul karena semua siswa sudah berada dalam kelasnya masing-masing. Nah, seperti itu. Oke, yang berikutnya di sini mata pelajaran untuk sebuah kelas. Di sini kelas 7A sebagai contoh ada 13 mapel ya. Ada 13 mapel dan di bagian sini bisa tambah mata pelajaran lagi ya, kita tambahkan saja. Terus yang berikutnya di sini ada guru pengampu. Untuk misalkan mata pelajaran pendidikan agama Islam, pengampunya siapa tinggal pilih, lalu nanti ada simpan perubahan ya, seperti itu.
Terus yang berikutnya wali kelasnya bisa dipilih, satu guru cuma satu kelas ya. Oke, yang berikutnya di sini ada mata pelajaran. Dan jadi tambahkan mata pelajaran di sini, mata pelajaran, urutan mata pelajaran yang di dalam rapot tuh, urutan keberapa, terus nama mata pelajarannya apa, kode mata pelajarannya apa, dan pilih kelompoknya, kelompok A, B, ataupun muatan lokal. Oke, sudah. Berikutnya saya akan masuk ke bagian sumatif akhir semester ya untuk ujiannya. Pertama, admin harus menambahkan dulu pelaksanaan ujiannya. Misalkan misalkan semester ya, akhir semester tahun pelajaran ini. Lalu kita bisa simpan data. Oke, nanti sudah ada riwayatnya, sudah jadi satu ya, sudah ada satu kali pelaksanaan. Kalau kita mengedit bisa klik tombol edit, lalu edit judulnya. Berikutnya di bagian detail nanti di sini ada menu pelaksanaan. Menu pelaksanaan ini nanti digunakan untuk mengaktifkan soal saat pelaksanaan ujian itu sudah dimulai. Jadi nanti sebelum peserta didik ataupun pengawas ruang ujiannya bisa mengakses aplikasi mereka, terlebih dahulu admin harus mengaktifkan mata pelajaran yang akan diujikan. Ya, seperti itu. Terus yang berikutnya di sini ada peserta ujian. Ini adalah data peserta ujian. Nanti kalau mau mencetak kartu ujiannya bisa klik di tombol kartu ujian ini. Kita tunggu. Sambil menunggu kita bisa lanjutkan ke halaman berikutnya. Oh ya, semua jadi ya, nanti kartunya munculnya seperti ini ya. Ini bagian kartunya. Kartunya nanti muncul seperti ini. Nanti di bagian kartu username-nya adalah Nisen dan passwordnya juga adalah Nisen. Seperti itu bagian kartunya. Selanjutnya di bagian daftar soal. Di bagian daftar soal ini kita, untuk adminnya, dia bisa melihat soal mana saja yang sudah dibuat dan soal mana saja yang belum. Dan misalkan di sini agama Islam untuk kelas 7 masih kosong, kelas 7B nya juga masih kosong. Di sini masih kosong semua. Nanti misalkan guru pembuat soalnya sudah menginput soalnya, nanti akan berubah di sini. Misalkan statusnya kurang atau statusnya lebih atau oke, misalkan soalnya sudah oke, seperti itu. Yang berikutnya
Yang berikutnya ada rekap nilai. Ini rekap nilai setelah pelaksanaannya. Admin juga bisa melihat nilai rangkuman nilainya, misalkan kelas 7A ya. Untuk semua mata pelajaran nilainya akan dirangkum di sini di rekap nilai ujian ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya saya akan bawa masuk untuk di bagian hak aksesnya. Untuk pembuat soal ya, untuk pembuat soal terlebih dahulu kita lihat dulu, misalkan pembuat soalnya siapa ya, ya misalkan ini ya pembuat soalnya ini. Kita bisa cetak akunnya terlebih dahulu agar teman kita ini bisa melakukan login ke dalam aplikasinya. Ya, kalau untuk guru ataupun pembuat soalnya dapat mengakses linknya seperti ini. Ya, linknya nanti untuk pembuat soalnya linknya adalah rapor ya. Setelah domainnya lalu kita bisa tambahkan /rapor ya, seperti itu. Lalu berikutnya kita bisa masukkan username guru tadi ya. Setelah berhasil login, kebetulan teman ini sebagai wali kelas, nanti dia bisa mengakses daftar anggota kelasnya dan pembelajaran kelasnya. Iya, pembelajaran kelasnya seperti ini. Terus yang berikutnya nanti ada di kelas ampu ini kosong. Berikutnya di sumatif akhir. Nah, sumatif akhir ini adalah untuk membuat soal. Untuk membuat soal kita bisa klik tambah paket, pilih mata pelajarannya, misalkan bahasa Indonesia, jumlah soalnya dengan 25, acak soal ya acak. Terus soal yang dia buat ini untuk diujikan pada kelas berapa, misalkan 7A, 7B, 7C, 7D misalkan. Nah, itu bisa update paket soal. Nah, kalau misalkan mau menambahkan paket soal untuk kelas 8-nya bisa ditambahkan lagi. Bahasa Indonesia soalnya 30, cak iya kelas 8. Nah, misalkan seperti ini. Jadi ada 2 paket soal yang dibuat oleh teman ini. Ya, untuk menambahkan soalnya bisa klik di tombol database soal ini, di tombolnya ya. Setelah itu bisa kita tambah soal. Oke, mulai menulis soal. Untuk menambahkan soal gambar, kita bisa klik insert file, lalu kita buatkan folder terlebih dahulu, misalkan bahasa Indonesia kelas 7 misalkan ya. Kita tambahkan, kita open foldernya, lalu kita uploadkan file gambarnya. Misalkan ini file gambarnya, kita bisa, ini contoh aja.
misalkan 3 ini. Oke, setelah itu untuk soal barusan kita tambah ini, oh servernya error. Return dulu. Oh, sudah masuk. Kita coba tambahkan 1. Oh, error ya. Ini kita hapus dulu karena upload ini tidak berhasil. Kita ulangi sekali lagi. Mungkin gambarnya jangan yang terlalu besar ya. Misalkan ini juga gagal. Ini juga masih gagal. Kita upload gambar lain yang mungkin jangan terlalu besar ya. Ya mungkin ini coba dulu. Gagal semua ya. Coba misalkan ini, kalau gambarnya sudah dimasukkan, ini kita bisa kecilkan misalkan sampai seukuran inilah. Nah itu masukkan pilihan option A nya apa, option C, option D, dan yang terakhir kunci jawabannya misalkan B. Setelah itu kita bisa simpan ya. Nah, cara yang sama bisa kita ulangi untuk nomor berikutnya. Kita bisa tambah soal. Yang berikutnya di sini ada tombol edit. Kalau kita mau mengedit soal yang sudah kita tambahkan, oh ini jaringan ya. Ya gambarnya seperti ini. Misalkan yang mau diedit soalnya kamu tebelin bisa seperti ini. Penjelasan yang tepat untuk gambar di atas ada, misalkan kita bisa simpan ya. Soalnya juga seperti ini. Kalau menghapus bisa klik delete. Nah seperti itu. Kita tambah ulang ya. Ini gambarnya tetap tidak berhasil ya. Nah, ini kita kecilkan. Kita tambahkan option A nya, C nya, B nya, lalu kunci jawaban. Oke, terus misalkan ini sudah 1 ya, sudah 1. Lalu yang berikutnya di sini ada menu pengawas ruang ujian ya. Nah di sini kan tidak ada kelas yang muncul. Nanti pengawas masuk ke ruang ujian masing-masing, lalu dia bisa login aplikasinya,
lalu pilih kelas yang dia awas. Nanti setelah admin mengaktifkan soal, admin mengaktifkan soal di bagian pelaksanaan, misalkan bahasa Indonesia kelas 7A, B, C, dan D, durasinya 1 jam 30 menit. Nah, nanti setelah diaktifkan, barulah si pengawas tadi bisa memilih kelas yang dia awas. Misalkan 7A, bisa klik tampil data. Nah, yang pertama dia harus absen dulu nih serta ujian yang mana saja yang sudah berada di dalam ruang ujian. Misalkan anak Agnes ini belum hadir, maka dipilih tidak hadir. Terus Aulia juga tidak hadir misalkan. Setelah dipilih bisa kirim absen. Nah, absen ini bertujuan untuk membatasi peserta didik yang sudah berada dalam ruang ujian dan yang belum berada di ruang ujian. Itu nanti yang belum berada di ruang ujian ataupun tidak hadir itu tidak bisa login ke dalam aplikasi. Lebih kurang seperti itu. Oke, yang berikutnya setelah di absen oleh pengawas, pengawas dapat memantau ujiannya melalui tombol pantau ujian ini. Nanti teman-teman pengawas bisa melihat anak ini sedang mengerjakan atau sudah selesai. Itu bisa lihat statusnya di sini. Oke, selanjutnya saya akan perlihatkan untuk login peserta didiknya, peserta ujiannya. Saya kasih contoh yang tidak hadir terlebih dahulu. Yang tidak hadir, untuk siswanya nanti linknya domain resmi sekolah dilanjutkan dengan exam ya, seperti ini ya. Lalu dimasukkan nomor peserta yang ada di dalam kartu, setelah itu bisa masuk. Nah, peserta didik ini, peserta ujian ini kan tidak hadir ya, nanti akan ada notif bahwa gagal, tidak dapat mengakses ujian dari luar ruangan ujian, ruang ujian, seperti itu. Oke, yang berikutnya di sini kalau dia sudah hadir, kan dia sudah hadir, saat kita login dia akan berhasil masuk ya, seperti ini. Nanti untuk peserta didiknya, halaman pertama akan muncul informasi asesmen. Kita bisa klik mulai kerjakan, setelah berdoa apa semua itu bisa mulai kerjakan. Oke, nanti kalau untuk tampilan Androidnya akan jadinya seperti ini ya, seperti ini. Karena cuma ada satu soal, jadi kita tinggal jawab aja. Misalkan C, setelah itu bisa akhiri ujian, lalu klik tombol selesai. Oke, di sini nanti munculnya lihat selesai. Karena nilai ini menjadi rahasia, maka tidak dimunculkan maaf. Nilai tidak dapat ditampilkan karena alasan kerahasiaan. Nah, kalau peserta didik sudah selesai mengerjakan, lalu dia bisa log out ya, seperti ini. Nah, untuk pengawasnya nanti, untuk pengawasnya pekerjaannya sudah selesai, cuma tinggal pantau-pantau aja. Oh, kita harus login kembali. Iya, tujuan pantau ujian, nanti kita tinggal pantau-pantau aja di sini. Oke. Nah, kebetulan teman kita ini dia adalah wali kelas, jadi dia bisa melihat hasil ujiannya. Tadi kan ujian bahasa Indonesia, kita bisa klik tombol detail. Nah, ini kunci jawabannya C, dia juga jawab C, maka jumlah benar 1, nilainya 100, seperti itu.
Oke, untuk adminnya juga dapat melihat hasil ujian di bagian sini. Di pelaksanaan ujiannya ini dia bisa memantaunya di sini. Statusnya selesai, benar 1, salahnya 0, jawaban kosong juga kosong, nilainya 100. Oke, saya rasa seperti itu ya. Nanti kalau ada kekurangan dapat kita koordinasikan lebih lanjut. Nah, ini yang terakhir ini ada bagian rekap nilai. Admin juga bisa melihat rekap nilainya per kelas seluruh mata pelajaran ya. Abdul Fatir Jailani, dia sudah mengerjakan bahasa Indonesia, nilainya 100. Jumlah nilainya 100, rata-rata ujiannya untuk kelas 7A rata-ratanya 8,33. Oke, saya rasa demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.